Shalom anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarmu hari ini? Jangan lupa tetap berjumpa di Sinar Matahari juga ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Perenungan kita diambil dari Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yuk kita sama-sama baca. Yesaya 6 ayat 8 yang berbunyi, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut aku, ini aku, utuslah aku." Demikian firman Tuhan bagi kita. Anak-anak, pada satu waktu di Rusia, ada seorang Kristen bernama Alexander Solzhenitsyn. Ia pernah dibuang ke sebuah kamp pekerja Soviet. Di situ, ia disiksa dan dipaksa bekerja dengan sangat keras. Tetapi anak-anak, anehnya, setelah keluar ia malah mensyukuri masa-masa itu. Di situ saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Begitu katanya. Kenapa ya dia bisa berkata begitu? Ia kemudian melanjutkan kembali. Sebelum menghadapi bahaya dan kesusahan, hidup nyaman dan enak membuat saya malas bertumbuh. Di camp itu, baru saya sadari betapa pentingnya mengandalkan Tuhan. Hidup yang keras dan sulit justru membuat iman saya semakin bertumbuh. Anak-anak, Raja Uzia adalah seorang raja yang berperilaku baik dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga dalam pemerintahannya, rakyat merasa nyaman dan tentram. Namun, setelah Tuhan membuat Raja Uzia berhasil, ia menjadi sombong dan melawan Tuhan. Ia tidak setia melakukan perintah Tuhan. Setelah kematian Uzia, Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan tentang Allah yang Maha Tinggi. Anak-anak, apa ya yang bisa kita pelajari dari penglihatan Nabi Yesaya? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Anak-anak, kekudusan Allah diserukan oleh para malaikat dalam penglihatan Nabi Yesaya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam semesta, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Anak-anak, para malaikat pun tidak tahan dengan kekudusan Tuhan, sehingga mereka harus menutupi wajah dan kaki mereka. Kekudusan Allah menjadi semakin terlihat melalui seruan para malaikat yang mengatakan kudus sebanyak 3 kali, sehingga seluruh bumi penuh kemuliaannya. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Artinya, di dalam diri Allah tidak ada dosa. Allah yang kudus menghendaki kita hidup kudus. Hidup kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, buanglah perkataan yang kotor. Pakailah perkataan yang baik. Jauhkan mata kita untuk melihat gambar-gambar atau video yang tidak baik. Hal kedua yang dapat kita pelajari yaitu Dia adalah Allah yang mengampuni. Anak-anak, perjumpaan Yesaya dengan Allah membuatnya ketakutan. Yesaya menyadari bahwa ia adalah manusia yang berdosa. Namun Tuhan berkenan untuk mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Sama seperti Yesaya, kita semua adalah orang yang berdosa, yang sudah sepantasnya dihukum oleh Tuhan. Namun karena anugerahnya dan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus, Ia mau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Anak-anak, pengampunan dosa kita terjadi melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk pengampunan yang Tuhan berikan, dan belajarlah mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Ketiga, Dia adalah Allah yang memanggil atau mengutus kita. Anak-anak, Allah memanggil Yesaya untuk sebuah tugas.
Allah tidak langsung memberikan perintah kepada Yesaya, tetapi Allah memberikan sebuah pertanyaan kepada Yesaya. Siapakah yang mau kuutus? Yesaya sendiri baru saja mengalami pengampunan dari Tuhan yang melepaskan dia dari ketidaklayakan dan kebinasaan. Bagaimana mungkin Yesaya menolak panggilan Tuhan? Yesaya menjawab bahwa ia bersedia diutus. Allah mengutus Yesaya menyampaikan berita penghukuman kepada bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, setelah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, Tuhan juga memanggil atau mengutus kita untuk menjadi saksinya, menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang belum percaya kepadanya. Coba anak-anak ingat lagi, adakah anggota keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Mari, mulailah doakan mereka dan ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kamu. Anak-anak, Allah yang Maha Tinggi itu adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengampuni, dan Allah yang memanggil atau mengutus kita. Sudahkah kita hidup kudus di tengah dunia yang berdosa ini? Sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang suka mengampuni? Sudahkah kita taat terhadap panggilan Tuhan yang menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada? Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang Maha Tinggi dan hiduplah di dalam kekudusan, pengampunan, dan ketaatan. Amin.